Wih, dapat lagi, strike lagi, strike. Strike. Dapat besar itu. Dapat lagi. Udah 3 dia, Kang. Setengah jam ini. Oke, pro kontra dong pasti. Gue sih pro banget. Kan dia udah pinter. Dia udah pakai disclaimer nih. Ya. Keyakinan saya. Saya itu yang mau tanya, Bapak. Kenapa lu suka kenapa sih Pak itu keyakinan lu? Aku bilang sama bini gue nih. Wah, aku suka banget dari wanita. Tapi kalau ada yang gugat, deliknya bisa masuk kok. Kan kita harus yakin namanya hukum itu ada presiden. Nah, ini kalau itu kalau dia, saya juga nggak hukum. Iya. Pada tahun masuk ya. Tapi pernah mengalami hukum. Ya? Ada. Jadi kalau lu udah mengadakan SA, ini hitam. Jangan begitu yang lain lu bilang ini putih. Itu namanya. Jember. Kamu apa saja ya? Ini apa tidak bisa dipegang gitu. Mana boleh hukum kita mau bikin hukum itu. Tergantung target gua mau yang mana. Ada namanya apa ya? Karena harusnya kan dia, acuannya apa? Ini mau jelas kan? Dia contoh, ini gagal lah. Aku nggak tahu kayak MK juga gitu. Hukum, waktu saya nih. Juga gitu kan. Ilmu hukum. Waktu saya nih, ini saya ngalamin kan. Waktu saya dari bupati pengen jadi gubernur. Wah, pada marah. Takut gua maju. Kue tahun baru dengan ekspor destinasi favorit. Spesial di promo ini baru murah. Terbang liburan ke rute domestik dan internasional mulai 500 ribuan aja. Beli tiket pesawat di tiket.com sekarang. Ini baru murah.
terik matahari kayaknya enak dibakar ini kan. Apa? Enak dibakar ya. Kalau di sini nggak ada yang membutuhkan kayu bakar malah. Jarang. Jarang ya. Kompor semua. Iya. Walaupun industri tahu goreng tetap Nggak bisa ya. nggak bisa kan ya. Kurang kayaknya kurang keras. Apinya nggak bisa panas. Iya. Kok nyantol terus sih? Ya kadang-kadang belum dapat apa-apa bos nyantel. Lah, sampai dengar ini nggak pasar kota mau di renovasi? Iya. Ya beritanya gitu. Tapi kapan belum ada info ya? Belum. Lah, saya dengar ada mau membangun mall di Bojonegoro. Iya itu juga nggak tahu di mana tempatnya. Kalau saya lihat di Rajakosi itu, taman itu, bekas terminal itu. Bukan, itu mau dibangun lagi atau apa? Kalau mallnya milik swasta. Kalau mall kan milik swasta. Oh iya. Kan tanah pemerintah. Masa yang di veteran itu? Kayaknya gitu. Tapi itu denger-denger punya Pak Handoko. Iya, masa sih, tapi kan masa kemarin di depan Demokrat Urukan. Tetapi masa mall sekecil itu? Kalau di depannya terminal baru bisa jadi. Itu kan dulu ya Pak Handoko. Rencana mau dibangun mall gabung sama Gofan itu. Cuman kalau sekarang mau dibangun lagi kalau MOU sama Handoko bisa jadi. Tapi kan itu kan tanah iri apa? Persawahan. Iya, tapi udah diuruk lama. Udah dikeringkan kayaknya. Udah pakai sawah sekarang. Oh gitu rencananya daerah situ ya? Iya. Kemungkinan loh ya. Kemungkinan. Yang paling mungkin ya itu daerahnya. Kenapa nggak sekalian yang itu dibangun dirombak ya? Mana? Bangunan yang di dekat terminal itu yang terbengkalai itu. Gedung yang 12 lantai itu berapa itu? 13. Itu kan ya swasta kan nggak bisa. Iya, Mak. Bangun apartemen atau apa itu? Perhotelan ngono. Kayaknya dilanjutin ya. Tapi kelihatannya
belum ada ini apa namanya gerakan saya lihat Yang ya. depan dari jalan itu loh, dari jalan Ahmad Yani kayaknya dibangun gitu, aksesnya. Oh Kan gitu. itu jalan masuknya dari Ahmad Yani. Iya. Udah dibangun. Kayaknya lo ya, lihat kayaknya kok rentetan dari gedung itu. Nggak tahu ya, udah beberapa hari beberapa minggu ini nggak saya perhatikan sih. Loh bang, lah sampean tuh areanya mana? Bojonegoro, Tuban, Lamongan. Ya tapi kalau selagi senangnya di Bojonegoro, ya di Bojonegoro aja dulu. Tapi gampang gitu. Hah? Gampang nggak? Susah juga ya? Gampang-gampang susah. Kalau aura cerah ya cerah lah semuanya. Cuman tuh kalau nggak punya pengalaman di Penagihan susah juga ya? Susah. Kita aja yang udah berpengalaman untuk menaklukkan karakter orang masih susah. Karena orang-orang gitu butuh skillnya, nggak semua orang bisa. Ya, Penagihan itu kan nggak susah banget. mengolah kosakata itu loh Kang yang ini. Iya. Mengolah kosakata. Orang dari nggak mau jadi mau, gimana cara dia bisa ngusahain mau bayar gitu ya. Iya. Ya kata-katanya kecil besarnya itu kecil besar untuk pembayarannya aja itu loh. Sebenarnya kita udah sangat beruntung di situ, dia mau mengeluarkan uang dari kantongnya aja loh. Iya. Kita udah nggak usah kita berbicara. Kadang dia punya tapi malas dia mau ngeluar dia. Iya, boro-boro mau ngeluarin kan ngono ya. Nah, lah ini udah dikeluarin sekecil apapun, contoh 100 200 itu udah sangat berpengaruh sama kinerja kita di lapangan. Kan gitu ya Kang ya. Terus kejadian di Jawa Barat itu gimana kayak gitu? Di mana ke Jawa Barat? Khususnya Jawa Barat ya kan banyak ini ya, matel-matel itu. Iya. Apalagi di sana kan banyak ormas, banyak. Sama tuh Kang. Bojonegoro juga banyak ormas kok. Jangan salah loh sampean. Nggak banyak kelihatan. Sebenarnya Bojonegoro lebih parah. Kok bisa? Iya, tetapi nah gini, Kok peredamnya bagus? bukan karena itu mah gini. Bojonegoro itu sebenarnya ormasnya tinggi. Gimana? Ormasnya tinggi. Ormas itu bisa dikatakan seperti itu ormas, maksudnya itu ormas. Tapi kalau kita contoh nggak usah kita bikin dari huru hara, pasti kabur ngumpul semua kok. Tetapi dikarenakan orang itu mikir-mikir mau dunia hitam di Bojonegoro itu mikir-mikir. Kok bisa? Ya mikir-mikir lah dalam misalnya tanpa disengaja itu berpengaruh ormas itu. Yang saya bilang tadi itu berpengaruh. Itu sangat berpengaruh Bang. Tapi dikarenakan kita istilahnya bisa memainkan irama di wilayah Bojonegoro, aman. Abet, Coba sampai masuk ke sikat. seperti yang sampai bilang itu, masuk sampai ke satu kampung, bikin oyok yang nggak sopan. Waduh, kan repot kok. Kemarin aja aku masuk ke Proliman, ke kanan terus lewati Kedayon atau apa itu, baru ke Kedaton, Sukodadi, baru ke Sukosewu. Udah di situ aja aku nyangkruk aja aku di depan rumah orang mau menata berkasku. Bos 1 2 ada. Kang acara apa Kang? Iya Pak.
Kalau kita nggak tahu tata krama di kampung orang, wis repot toh Kang. Aslinya ngono kok Kang. Iya Pak, sepurane Pak. Kulo Pak ini. Jadi di Bandung itu kan mobil motor parkir kan macet, nggak kebayar. Ada temen yang dia asli Bandung, cuman dia juga ikut kayak apa namanya, kayak mata alang tapi orang Bandung gitu. Dikabarin, Mas tolong Mas mobilnya jangan keluar proyek gitu. Ini udah difoto banyak teman-teman nih, Iya. pantau di Bandung kota gitu. Iya. Nanti takutnya kalau udah ribut di jalan malah repot gitu. Di Bojonegoro juga berapa tahun yang lewat ada mata elang itu. Ada. Tetapi ya orang Bojonegoro itu sekarang wis pintar, wis paham. Wis pintar, wis paham. Itu makanya orang mau masuk ke sini itu mikir. Terus kotanya kecil. Kecil kotanya. Tapi Artinya kalau ada masalah itu mudah dicari. bisa dicari. Kalau di Surabaya, Jakarta, Bandung kan padat orang, susah kalau kita nyari. Perjalanannya juga mau jalan 5 kilo itu udah macetnya luar biasa. Bukan masih takut orang masuk Bojonegoro ini yang aneh-aneh. Wes, kalau sekali aneh-aneh wes nggak bakalan dia berani lagi masuk kota Bojonegoro. Nggak bakalan berani. Karena seperti saya bilang tadi, kota Bojonegoro Cili. Iya. Kan ngono yo, jalan kaki dari selatan ke utara wes nyampe. 15 menit nyampe. Saya daun jatuh loh, banyak orang denger. Iya, alah. Apalagi pergaulannya sana sini sana, contoh Ledok, Banjarjo, stasiun, terminal, ada nyampe. Kemarin aja aku di Ngerowo, Bang. Kemarin ada masalah apa Bang di gardu situ Bang? Kok iyo? Padahal aku rak ro loh. Tapi orang wah. Itu loh seperti saya bilang daun-daun jatuh aja loh, terus ketahuan kan. Nggak tahu saya jarang masuk daerah situ, maksudnya walaupun saya di sini kan, tapi kan saya jarang, saya kan di mana-mana kan ngono. Saya jarang, dari mereka aku tahu. Baru saya cari tahu lah kan ngono yo. Jadi itu orang ngawur kan ngono ya. Orang ngawur ternyata. Ya itu kota Bojonegoro Cili. Ya intinya Tapi di sini kasusnya sih banyak. pemainnya ya orang-orang Bojonegoro, tapi udah ada kerja sama. Itu aku pernah masuk ke dunia itu. Aslinya pemainnya itu aja ya. Pemainnya itu aja, tapi sudah koordinasi sama pemilik nama BPKB atau STNK. Langsung dilempar ngono lho. Kus pemain. Contoh. Tuh. Itu permainan semua yang ngono lho, pasti ngono. Ya itu ketahuan kan? Ketahuan dia out. Iya kan? Nah, seperti itu loh Kang, maksudnya ngono. Apalagi Ledok Kulon, iyalah macam-macam Ledok Kulon ya, nggak bakalan berani kamu masuk ke sini kan ngono. Tempat yang nyaman kan di sini, yang tenang. Itulah kalau prediksiku. Beda lagi kan prediksi orang kan beda-beda lagi kan ngono ya. Pak RT ngopi. Laku berapa yang kena sama saya orang Bojonegoro. Wes. Atur aja lah kan. Iya kan? Ya mereka ngerti. Atur aja lah kan. Ngapain rame-rame kan ngono ya. Nah, itu kan privasi kan ngono ya. Ya kemarin aku masuk ke sana,
Pas pulanya yang aku datangi X dan Namun juga. Ya ceritalah kami. Cerita tentang masa lalu. Tahun berapa abang masuk? Tahun berapa abang keluar? Abang kenal gak ini? Ya kenal lah kan gitu. Kalau orang-orang lama aku kenal. Ya gitulah, jadi cerita, jadi itu makanya saya senang. Jadi jalan-jalan cari saduluran kan ngono. Nah, itulah Kang. Bukan sekali dua kali aku dapat kerja sama mereka di luar ini. Itu Kang yang saya. Ya kalau menurut sampean apalah yang di Bojonegoro yang lagi tren sekarang, kerja apa? Nah, kalau sampean kan sudah sukses. Sama aja. Datang pagi, pulang sore, bulanan gajian. Ya, Belum tentu. Kalau jualannya sulit, gajian dari mana? ya kan gaji pokok sampean kan udah ada. Udah gajinya. Freelance. Masa freelance? Ya dibilang gampang-gampang susah jadi properti, enggak juga. Rumah yang aku promosikan 1 bulan, tiba-tiba aku lepas sebentar, wes terisi. Aku sebenarnya nggak ada ikatan itu Kang, yang susah aku Kang. Contoh, ada satu rumah, wajak kerjasama. Wes segini aja Bu, dalam 1 bulan ini saya pegang. Ini listrik mematikan, ini saya bikin ini Kang, biar jangan bisa lepas. Jangka 1 bulan ini saya pegang. Biar aku promosikan, aku yang bertanggung jawab mana ya. Tetapi kalau ada orang yang memasarkan, tahan dulu. Itunya Kang, ikatannya nggak ada Kang. Itu nggak ada ikatannya, jadi susah Kang. Karena Bojonegoro ini kecil, banyak pemainnya. Lebih hebat sekarang itu pemain properti dibandingkan pemain apa-apa di Bojonegoro ini asli. Yo, maklar wakil. Banyak Kang. Banyak yang dijual, yang beli. Maksudnya itu yang nyari itu lebih dikit daripada yang jual rumah kondisinya ini. Itu satu. Tetapi di satu bidang banyak orang-orang yang di sini itu kerja di koperasi tapi nyambi menjadi agen properti. Banyak orang datang ke Bojonegoro ini, contoh cewek-cewek cantik, nggak ada kerjaan tapi menyambi jadi agen kos-kosan, agen properti perumahan, kontrakan rumah. Wow, Bojonegoro wes hebat kok. Itu makanya banyak orang datang ke Bojonegoro dari kabupaten-kabupaten mana seluruh Indonesia, nggak ada kerjaan tapi bisa hidup di Bojonegoro. Itu contoh Rebengkong yang mau ngasih sekarang siapa? Anak timur. Bersampean tahu anak timur. Kenapa bisa mereka di sini ditampung Pak Lan? Pak Lan memfasilitasi mereka. Ini kamarku, bekas kamar saya dilempar sama anak-anak timur ini biar ada kerjaan. Padahal mereka datang ke Bojonegoro, apa keahlian mereka? Cuman skill marketing. Tuh, jadi orang-orang Bojonegoro asli ini
wes di kalah satu langkah sama orang-orang yang datang ke Bojonegoro dengan skill. Nggak tahu ya kalau menurut sampean bagaimana di Bojonegoro ini. Kalau di sampean kayaknya persaingan minim ya. Persaingan berat. Apalagi banyak orang jual kapling gitu kan. Tapi lo tempat sampean itu udah dicari lo sebenarnya. Wilayah sampean itu diincar banyak orang gitu. Tapi yang belum kena ajanya. Kemana sampai mempromosikan, kalau mempromosikan di kota-kota Bojonegoro ini aja cilik tuh. Tapi mempromosikannya itu sampai keluar negeri kan. Mempromosikannya sampai keluar negeri karena orang-orang Bojonegoro itu banyak di luar negeri. Kalau aku dulu kenanya kan gitu. Yang di Tuban itu, yang Rengel itu punya masa sampean itu. Iya kan kenanya kan yang beli kan orang Malaysia itu. Orang Tuban yang tinggal di Malaysia. Iya. Ya aku nggak ngerti juga ininya bahasanya kok. Tapi ngikutin prosedur aja aku yang dari kantor. Tapi sekarang terbengkalai lagi di situ ya. Kasus itu. Iya, jadi terbengkalai ya. Itu kasus itu apa? Ya tapi ya gimana ya? Nggak tahu sidang kemarin hasilnya gimana. Itu kan sebenarnya kerjasama. Itu kan milik Cina Bandung. Cina Bandung. Milik Cina Bandung. Nah, Kan ada dua itu. yang pinggir jalan. Ya, Yang agak naik itu. ya, Itu milik Cina Bandung. Nah, tanahnya kan sempat mau dibangun ruko itu dulu. Terus nganggur, terbengkalai. Cina Bandung itu punya utang ke saudaranya atau siapa sama Cina, orang Banyuwangi atau mana itu. Terus akhirnya kerjasama supaya sertifikatnya bisa diproses, dilunasilah utangnya itu 1 miliar. Iya. Sudah dilunasi 1 miliar. Terus akhirnya notaris sertifikat dibawa ke notaris, dipecah. Nah, setelah dipecah, ternyata orang Cina itu datang sendiri ke BPN ngambil sertifikatnya itu. Akhirnya kerjasama dibatalkan. Lah, sementara rumah sudah laku. Iya. Akhirnya mereka yang sudah beli itu disuruh beli lagi dia karena dianggap transaksi yang kemarin itu Iya. nggak bisa gitu loh. Akhirnya bermasalah. Padahal utangnya dia udah dibayar 1 miliar. Iya. Berarti Ya secara hak menang dia karena sebenarnya sama dia. Iya. Tapi ya mangkrak lagi gitu, macet lagi. Iya. Nggak tahu yang jadi yang mengelola ini siapa lagi kan ngono. Pemilahan. Oh. Pemilahan karena dia diam-diam sudah ngambil sertifikat di BPN. Tapi nggak ada kerjasama dengan CV apa, properti apa ngono enggak. Dulu kerjasama, sekarang nggak tahu. Oh, jadi terbengkalai dong yang di. Sekarang nggak terbengkalai. Lah, uangnya udah terlanjur dipinjemin untuk nebus itu berapa miliar? Itu tuh yang repot itu kadang-kadang. Nakalnya kan di situ. Itu makanya kalau saya itu mengambil informasi dari rumah dijual ngono yo. Hubungi, contoh yang dekat Unigoro, rumah dijual hubungi. Pak, sepurane Pak numpang tangklek Pak. Iki SHM-nya ada di mana sekarang Pak? Itu Ya. atas nama siapa ini Pak? Nama siapa? Iya. Di mana sekarang Pak? Oh ada sama saya Mas. Ini nggak pernah sekolah ini Mas. Gini. Oh bagus. Jangan nanti
Udah capek-capek kita mempromosikan, tiba-tiba mau ada negosiasi, tahu-taunya SHM di mana, yang punya siapa, repot. 양식장하고 양식장 관리하는 거 말고 엄청 큰 것도 안 했어요. 선박 관리용이라고 주장하는 건데 그런 것들이 있거든요. 근데 이게 Ya kan yang dicari orang yang mau beli tanah kan itu kan. 중국 측이 문제가 되는 Entah berapapun itu, kalau dia senang memang ya yang penting 요 협의를 이번에 suratnya nggak bermasalah kan, Mon. 상대방에서 이끌어낸다. 이재명 대통령 설명에 의하면 그렇고요. 아까 말씀 Campurrejo pun saya lihat banyak yang bermasalah kok. Banjarrejo. Iya, Ganggang Garuda itu saya lihat juga. Masa sih? Iya. Seperti mungkin sampean kenal itu siapa? Erik yang punya kos-kosan di Pondok Pinang. Masih. Oh, Eri. Iya. Oh. Lah, ini kalau nggak salah aku dulu yuk rumah Erik ini dibangun sama Erik. Kok mangkrak ngene? Ternyata bisa jadilah ada kasus itu kan ngono. Masa dia berani mengeluarkan uang dengan istilahnya dulu bikin pondasi, bikin beton tingkat. Eri itu sekarang dia di apa sih? Dia sekarang kerjanya apa? Kabur tuh dia. Apa? Kabur ke Banyuwangi atau kemana itu. Terus? Kasus kok. Enggak, kosannya di Tepon Pinang itu Ya dikelola sama mertuanya kok. sama istrinya masih tadi? Iya, Masih sama istrinya? masih. 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 Soalnya kan dia punya anak dari situ. Erik itu kan ya pemain juga, sama masnya kan kakak istri adiknya kan properti juga kan ngono ya. Nah itu loh yang apa dia. Enggak, dia dulu kan punya kos-kosan. Terus lah yang kos-kosannya itu 한한령으로 이제 넘어가서 apa? 요약을 또 Rata-rata kan yang itu orang-orang Iya, Bandung itu kan. iya. Perlu apa namanya itu. Lah dia sempat nikah sama mereka itu, Iya. sama mereka itu. Ya iyalah, istrinya kan bekas itu. Oh iya. Iya toh. Mbak Lala itu. Lala itu. Bukan yang istrinya bukan Cina tuh. Sunda. Tuh kan katanya sudah kabur itu. Enggak, masih, mereka itu masih. Itu masih. Yang Lala itu masih. Aku Asli. kenal dia udah lama, cuman udah nggak pernah komunikasi lagi. Kan dulu dia kontraktor loh, ngerjain apa-apa gitu. Iya. Sama rumah. Kerjasamanya sama Agung. Bukannya orang Banjarjo itu bukan? Agung ini loh, baru kesampean dulu. Ya sekarang masuk, udah keluar belum lagi? Hah? Aku udah keluar belum? Yang mana? Berarti rumah sampean itu. Yang ada nasi goreng itu. Yang ada nasi goreng? 그러나 무언가 섞자 오르고 Saya kurang paham itu. 몇 시간이 필요하다. Dia kan juga kena apa kasus penipuan juga. Kegelapan. Jadi satu rumah dijual berapa orang? Oh. 어쨌든 처음으로 한한이 형의 Sudah masuk sekian, enggak, rumahnya belum dibangun, tanahnya juga belum dibayar. 그리고 바로 2016년 박근혜 정부에서 Iya, sama tuh itu sama seperti kasus-kasus yang di Pondok Pinang Rel Bengkong, Nah, wilayah Sukerjo. oh. Dulu Sama kan, itu juga. hah? Sama gitu juga. Dulu kan bermasalah itu. Bermasalah sama tukang yang pemilik lahan itu. Lah aku ikut di situ. Diajak aku, ayo bang ikut bang. Tahu kita ini pasarkan. Ayo. Hitung-hitungannya bagaimana? Persyaratannya opo. Tapi lama-kelamaan kayaknya wah repot juga orang ini, ujung-ujungnya kasus. Kantor mereka di Jalan Basuki Rahmat lagi. Itu kasus lagi. Aduh, pada kemana semua ini kan? Ini yang ramai ini yang di Bendo, Kapas. Ya, Sama yang di mana itu? Yang terminal baru ke timur tuh loh. terminal baru ke timur, Ngampel. Terus nanti ada mentok pertigaan tuh itu perempat kecil lah. Itu lurus aja, nanti ada tanah di situ, tanah kamplingan tuh. Kantornya depannya Gofan tuh loh. Iya. Selatannya Adira atau apa tuh? Apa itu? Finance apa itu? Oh iya, di Red yang dekat tanah kosong itu. Kantornya sebelah situ. Masuk yang bayar tuh juga ngono. UJP telung 5 juta. 5 tahun yang lalu.
sampai saya wong dadi. Lah wong kira mungkin dadi sertifikat pertanian. Iya toh, yang itu kan di sini kan banyak di situ. Masalah Nggak bakal jadi sertifikatnya. pengalihan kan ngono ya. Bisa jenenge petani, masih pertanian. Sementara 61 orang udah lunas semua. Nah. Lah ini juga ada Banjarsari ada teman. Om. Banjarsari. Iya, ini Om ada tanah saya Om, ada dijual Om setengah hektar Om ini. Langsung aku pemiliknya Om, orang tua saya. Lah rencanamu mau tak jual sekaligus Om, tapi uang cash Om. Lah itu dulunya tanah itu tanah apa? Pertanian Om. Tapi kiri kanannya Om udah ada sudah ada perumahan Om. Lah perumahan itu lanjut atau enggak? Enggak tahu Om. Jadi tak lempar sama Cina, ada teman saya sekerjo. Bang ini bang, gimana ini? Masuk nggak ini? Susah itu bang, itu tanah pertanian itu. Pengaliannya itu nanti susah itu, lama itu, belum tentu bisa. Harganya juga pengaliannya itu lumayan itu bang, ngono kok. Jadi Kalau yang punya jingkang itu gimana? Punya jingkang. Ya saya belum memantau sampai sana, yang campur rejek yang di Banjarsari yang itu teman itu Yang di sudah Sukawati itu loh. yang di Sukawati. Iya. Kelihatannya ada madam aja kok, tapi belum ada pergerakan. Mana di sini yang leduk termasuk aman ya Kang? Mana gimana? Banyak kan perumahan di leduk ini. Ya aman karena belum jualan. Nanti kalau jualan juga sulit juga. Baru terbongkar ngono ya. Iya. Tapi di mana di sini di perumahan yang ini, yang kira-kira sudah dibangun, sudah dipromosikan, belum payu-payu. Bojonegoro. Masuk di kota. Daerah leduk lah, leduk. Nggak ada sih. Nggak ada. Yang saya lihat itu kalau saya masuk Gang Andong Sari, opo. Rata-rata masalahnya di ini, Andosari itu masalahnya di perizinan, nggak ada izinnya. Omae kan Nggak pecah sertifikatnya tapi nggak ada izin. Maksudnya izinnya opo? Misalkan IMB-nya, izin BPOM-nya nggak ada. Kenapa gitu? Ya karena dia main belakang. Kok berani ya kadang-kadang Yang penting mereka pecah ya? dulu lah, padahal syaratnya pecah itu kan banyak yang harus dipenuhi, cuman nggak ada. Tadi mainnya sama BPN dulu. Oh. Jadi terbengkalainya gara-gara itu ya? Iya. Repot juga ya. Ya itulah kan gara-gara gitu jadi ada kenang-kenangan di Rengel, ada kenangan Bojonegoro. Bukan hanya properti sih, bukan hanya properti jual beli rumah yang bermasalah, kontrakan rumah pun banyak yang bermasalah. Sama saja, tanah kosong pun banyak bermasalah. Ya istilahnya, ya itulah. Yang penting dapat duit ngono loh. Nah, bener. Yang penting dapat duit. Urusan belakang ngono loh. Jadi kan menyengsarakan orang-orang yang nggak tahu gitu loh, maksudnya ngesakno. Baik mau beli akhirnya di ini. Maklarnya juga kalau nggak bisa mengolah masalah yang sudah ada, wis repot toh Kang. Iya. Takutnya nanti ujung-ujungnya jadi kita yang kena kan ngono. Gitu Kang, berapa kali saya kena gitu. Tapi saya bisa mengalihkan kok. Soalnya nanti sama pembeli pasti maklarnya dicari. Maklarnya dulu dicari, baru orang yang pemiliknya kan ngono. Karena perantaranya. Tapi ya enak sih bisnis properti, duitnya langsung kelihatan kan ngono ya. Ya prosesnya juga sulit.
Ada lagi di Pondok Pinang lagi, kos-kosan lagi, yang pemiliknya orang tepelan. Dijual tanah daerah tepelan itu, masuk ke kota. Banyak sekarang itu. Oh ya. Orang-orang tepelan itu sekarang banyak yang masuk ke kota ini dengan menjual aset-asetnya di kampung-kampung. Ada lagi di Semanding, Kang. Tanah dijual semuanya. Kandang-kandang kambingnya dijual di semua bertas sampean. Tapi kalau di Semanding itu masih agak sulit, soalnya pinggir banget loh. Apalagi pinggir Bengawan ya. Terus tanahnya itu rata-rata kan curugnya banyak gitu. Iya. Tapi tanpa kita sadari di Ngampel itu sekarang udah di daerah Semanding itu pembangunannya sudah hampir sama dengan di kota, ya Kang ya. Tapi pergerakan masyarakat yang ada di Bojonegoro kurang senang masuk daerah sana, kurang mengerti juga. Maunya di kota semua. Maunya di kota semua gitu. Seharusnya pengembangan itu harus apa sih yang dijual di daerah Semanding? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada, hanya perlintasan tok kok. Iya. Itu pun sepi juga. Sepi. Seharusnya itu wisata alam itu udah bisa masuk daerah Semanding itu loh, Kang. Dari Ngampel ke Semanding itu. Iya. Itu sebenarnya udah bisa wisata alam di situ. Kan udah banyak di situ berdiri kafe-kafe. Yang ditembak mereka kan anak-anak kuliah itu. Unigoro itu. Ya, mereka kalau nggak ada jaringan paguyuban susah kan. Berapa persen sampean, Kang, ininya? 2,5%. Sebenarnya tergantung kesepakatan sih. Artinya 2,5% itu kan yang secara umum. Secara umum kan 2,5%. Cuman terkait nanti bisa lebih dan lain-lain itu kan kesepakatan lagi. Sama owner nih? Bukan sama si penjual. Misalkan aku yang 3%, oke 3%. Kira-kira nanti gimana prosesnya kan gitu. Selama bisa cepet ya nggak ada masalah. Aku ada nih 3 tanah 800 meter persegi kalau ada yang mau tanah kosong lah ya. Tapi di perumahan, bukan di kampung, bukan sawah. Luasnya 872 itu di perumahan kafling ya. Proses pembayarannya KPR. terserah. Oh. Ya mungkin sampai nanti kirim sama saya kan. Iya. Saya iseng-iseng berhadiah, mana tahu berhadiah kan ngono, Kang. Mana tahu berhadiah. Kira-kira ada yang kecantol 1, 2, 3 tanya jawab kan gitu, Kang ya. Bisa tak lempar sama sampean, yang penting sampean kan ada kesepakatan sama saya kan ngono. Kesepakatan. Iya. Berapa persen biasanya itu? Umumnya 2,5. 2,5. Aku bilang 3 ya nggak apa. Kira-kira berapa bisa targetnya? Ini bisa nggak tercapai misalnya? Nah, sampean nggak memanfaatin saya. Sebenarnya sampean itu apa yang dalam pikiran abang ini? Walaupun saya di bawah sampean, nggak ada sarannya sampean itu ngajak partner yang mau memainkan ya istilahnya marketing. Nggak ada salahnya. Kalau saya pribadi sih, aku punya kos-kosan. Ada orang masuk sama saya, Om, ikut dong aku Om mempromosikan kos-kosan. Ayo. Berapa Om saya dapat? Kalau ada tamumu sekian.
kadang itu gini, susahnya itu karena kadang kita itu ada marketing di kantor gitu kan, Ada apa? ada marketing di kantor. Ada marketing. Kadang kan kalau ada misalkan, kalau kan jarang nih full up misalkan mungkin jarang ya, kalau ada udah nih marketing tangani kan itu kita ada nggak mungkin tangani. Ya, oh berarti sampai di atasnya marketing lah sampai. Ya sama tuh seperti masih sampai yang dulu yang waktu di Rengel itu. Aku dikasih freelance, ini brosurnya dikasih sama saya, mainkan 2,5%. Tetapi itu kan dulu kan nggak dari masih sampean, ya dari marketingnya yang. Maksudnya itu kan kadang Stenu misalnya itu kalau ada untuk marketing, waduh kalau dikerjakan dia kan kita juga kasihan juga. Nah gini, mau berbayar dapat, terus tak kasih dia, mas tolong di pull up. Waduh pak, ini bukan punya saya, kalau saya pull up gitu. Nah, Kan dia nggak dapat fee, dia dapat kan sampean. Nah itu loh maksudnya. itulah yang saya bilang tadi itu seperti kos kontrakan rumah itu. Seperti itulah Kang. Nah kalau marketing dia punya orang lagi biasanya gini, karena dia dapat 3% misalkan akhirnya dikasihkan ke orang lain 2,5%, dia dapat Ya. 5 kan. Ya. Artinya dia nggak kerja tapi tetap jualan kan gitu. Iya. Nah, kalau pingin aku kan nggak usah lewat marketing, langsung dengan saya kan gitu. Saya takutnya ini tersinggung nanti. Ya. Sampai kan punya trik di situ Kak. Punya trik di situ Kang. Intinya kan sampai kan mau mencapai target toh, yo. Iya. Siapa yang cepat kan ngono yo. Sampai pakai pun orang yang freelance ya istilahnya kan itu kan membantu sampean. Kalau dia aktif. Belum tentu aktif yang apa namanya marketing di bawah naungan sampean yang gaji bulanan. Belum tentu toh. Paling kan datang ya nyampe di kantor ikut meeting ya sore, siang ngopi, pulang ini. Tapi tergantung orangnya Kang. Lah ini juga bermasalah tuh Kang. Yang di situ Kang. Jalan Lisman. Iya. Yang dekat rumah sakit Joglo, apotek Joglo itu di belakangnya itu. Itu bermasalah juga. Iya. Aku lihat, lah kok jadi hutan ini gangnya ini ngono kok. Lah kok gangnya ini kok jadi hutan pikiran saya ngono. Gangnya kok jadi hutan, ditutup lagi, nggak ada kehidupan. Walah. Tetapi itu Kang sangat bermasalah kali tuh Kang. Dulunya itu sawah Kang, tambak. Nggak tahu sampai kenal atau enggak itu. Enggak, saya kenal. Orang Banyuwangi. Saya juga, maksudnya aku jarang kenal deh. Ya, orang Banyuwangi. Itu dulu tambak Kang. Baru diuruk, langsung dibangun. Ya dia ini cowboy kan ya. Hah? Mainnya cowboy dia. Iya, baru diuruk. Memang benar-benar ngono kok. Baru diuruk langsung dibikin apa namanya? Dibikin paku bumi cross. Oh iya, dibikin cross. Iki piye iki selamat mak pagi. Ya. Pagi. Langsung di apa diuruk kok. Hebat kali orang ini pikiran saya ngono. Ternyata mungkin itu tanah persawahan. Iya. Tanah persawahan Kang. Masih sawah berarti statusnya. Iya statusnya sawah itu. Tapi nggak tahu kenapa. Tapi banyak gitu kok. Iya. Tapi di depannya itu kan toko bangunan. Di sampingnya itu kan PKS, kantor PKS. Yang di dekatnya itu kan rumah sakit Joglo. Ternyata dalam itu tanah persawahan, tambak. Jalan dia cuma tak lihat. Walah, pikiran sama ngono kok. Ya karena gini, dia megangnya itu yang penting seru udah pecah.
Ya, Dia ngejar pecahnya aja, tapi dia nggak ada izin. nggak ada izin, hanya dikasih gang. Orang-orang dikasih pilihan di kota Senang. oh di kota tapi nggak ada izinnya. Tapi kenapa gitu ya? Padahal kan tanah-tanah pinggir jalan. Ya karena dari awal dulu masih sawah. Bojonegoro kan 90% sawah Iya. posisinya. Berarti Kalau kayak gitu mah lahan hutan. berarti mengambil surat izinnya itu aja yang susah ya. Iya. Menteri apa ATR BPN itu kan menghentikan proses peralihan sawah ke pekarangan sama perumahan sampai batas yang ditentukan. Jadi kalau ada sekarang misalnya tanah pertanian nanti bisa dibalik. Oh, Iya. nggak mungkin. Di samping kafe cabai itu pun ada lagi pembangunan, nggak tahu pembangunan apa itu. Tapi tahap pemrosesan bikin apa namanya? Bikin pagar-pagar sengnya. Nggak tahu. Pokoknya di daerah veteran sana pembangunan mulai besar-besaran. Iya Pak ya, kayaknya Pak ya. Gimana? Pembangunan di jalan veteran itu mulai ya Pak ya. Besar-besaran maksudnya. Besar-besaran ya Pak ya. Ya. Habis hotel. Kalau di situ kemudian isinya mudah. Karena memang sudah masuk lahan perkotaan. Yang pertama, yang kedua sawah tapi pinggirnya udah ada bangunan. Biasanya gampang diizinkan. Tapi nek wicik sawah tanggal gini sawah wis berat. Kan gini masih sawah itu Lah itu kan sama aja tuh yang seperti yang saya bilang tadi. Gang yang di samping rumah sakit Joglo itu. Kiri kanan sudah bangunan. itu dari awal nggak diurus paling dulunya. Mungkin seperti itu. Sudah banyak bangunan tapi dia nggak diurus. Iya. Sarapan. Tapi mungkin ada lagi yang sirik atau gimana kan ngono ya. Kan ngono ya. Iya. Ya mungkin itu kali. Ada yang siriknya itu mungkin. Wingi kepala ketua notaris Pak Genis kan ketemu aku pertemuan yang Pemkab karo beberapa camat karo developer. Iya dipanggil Pak Wahono Diat kira apa sopan ini. Sebelum macet dimulai disebut tolong Mas anggota ditertibkan. Kalau bantu developer nggak apa-apa tapi yang resmi maksudnya itu izinnya resmi, jangan hanya pecah tok. Terus perintah Senin nyaman jangan apa tak kerap dijak ngomong apa di Senin. Kemarin masuk aku ke perumahan. Iya. Perumahan yang di dalam kota yang satu arah. Jalan apa itu namanya itu? Satu arah. Kantor pos ke kidul. Karena ada satu arah itu. Oh, Sutomo. Nah, lah sebenarnya pun, maaf ya, benar atau salah, perumahan di Bojonegoro ini kebanyakan bermasalah, Benar. terutama hutan kota. Adik Irma kan dicabut semua IMB. Itu IMB sing wis terbit semua dicabut, yang proses diberhentikan. tanah lahan pekarangan dijual menjadi perumahan. Ngono kok ceritane. Masa ngono Pak? Yo. Nah, notaris iki yo KKP oknum kan maka. Nah, itu loh Pak. Menjanjikan Ulone sithik. Bisa ngono seperti. kan bisa. Ah. Tapi yang penting pecah. Oh. Orang ada izin liane, yang penting pecah. Iyalah Kang. Banyak uang. Ini tak aku jalan 10 juta per kapling, pecah sama ini pecah, dituruti. Tapi akhirnya ya bermasalah. Karena apa? Karena izinnya nggak ada. Iya. Sebenarnya pecah itu terakhir, setelah izin selesai. Tapi ya itulah Kang. Sekarang itu kan beda pemimpinnya kan ngono ya. Nah sekarang kan maaf ya, Pak Prabowo sekarang kan sudah memprioritaskan, mungkin ada efeknya juga, memprioritaskan lumbung pangan kan ngono kan ya. Tanah irigasi jangan diubah menjadi
tanah perumahan. Mungkin seperti itu, Pak. Mereka ngejarnya itu karena Bojonegoro misalnya tanya gimana trennya Mas pecah kok saya seneng kalau ya udah aku beli. Iya, tetapi Mereka kan tahu, pecah itu harusnya misalkan ada IMB-nya, ada apa namanya AMDAL-nya. Nah, IMB itu terakhir setelah semua terlewati. Izin tata pengesahan plan, nanti pertanian segala macam semua selesai barulah terbit IMB terakhir. Lah orang-orang itu ke targetnya ke notaris yang penting pecah. Kalau udah pecah wes jaga dia aman. Padahal di situ masih ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan termasuk di adik rumah sudah pecah. Tapi begitu diprotes akhirnya dicabut semua izin. Yang pertama itu, yang kedua lebih dari 5 unit harus PT nggak boleh pribadi. Tapi itu masih SHM, masih nggak milik. Harusnya guna bangunan. berarti lebih dari 5 perumahan itu udah masuk PT. PT. Kalau PT sertifikatnya harus guna bangunan. Kapan aku ke garasi? Kapan? Iya. Nah di Perda Bupati nomor 4 tahun 2017 tidak menyebutkan harus PT atau perorangan. Bertentangan karo Undang-Undang Perumahan dan Pemukiman tahun 2011. Wah, ini guys. Bahwa di situ tidak boleh menjual isi bahan siapa nggak boleh harus perumahan isi. Termasuk developer tidak boleh menjual kapling kecuali sudah terbangun minimal 25%. Dari total perumahan itu sudah terbangun 25% baru boleh. Nah, misalkan orang-orang itu dipanggil Polres, dia pakai perda aman. Tapi dipanggil Polda, nggak iso. Polda nggak mau pakai perda, dia pakai undang-undang. Masa perumahan ada sangkut pautnya dengan Polda? Ya ada, pakai izin-izin. Oh, perumahan itu juga ada izin-izinnya dari Polda juga itu ya, Pak ya? Kan, maksudnya kan kepolisian berwenang untuk menertibkan itu kan, izin-izinnya. Oh, tak kira hanya pertanahan aja yang apa di situ apa? Enggak. Berperan ngono. Lah sekarang ini lagi digodok Satpol PP piye carane iso membersihkan. Memang ada urusan yang terlepas dari urusan polisi. Semua ya, Pak. Lahir sampai mau mati. Iya, Pak ya. Oh, tak kira nih urusan bangun. Iya, urusan Nggak ada. hidup itu ya dari lahir sampai meninggal itu. Oh, gini ya, Pak ya. Malah. Oh, tak kira dia istilahnya Selama ini kan perumahan jual beli rumah. Masih ada gitu. Dan selama ini Satpol PP nggak bisa menindak sama ini karena dia belum punya tupoksi yang jelas. Akhirnya ini lagi digodok prosesnya ini. Lah wingi begitu proses perda itu ada pembaruan yang nanti akan menyangkut Satpol PP supaya bisa memberhentikan proyek, artinya selama izin itu belum selesai harus stop dulu. Kan belum ada ini lagi digodok. Ngomong bingung nih bicarane PU pengerentangan sebelum itu terbit. Saya perorangan, termasuk Patri. Aneh Patri bingung bicara ini hidup tanda tangan. Nah, wingi memperoleh aku dari PU mengeluarkan set plan tahun 2025 di akhir tahun. Perorangan ngeluarin 6.000. Terus akhirnya Mas, itu enak izin aku wingi takut izin jadi gak iso perorangan. Itu metu tak. Kita tak iki hari ini tak share nih asosiasi Mas rame gitu. Peti. Maksudnya memang bermain yo sing sing cantik lah. Berarti kalau saya mendengar dari pembicaraan sampean itu agak sulit sekarang kayaknya. Iya sulit. Perumahan itu agak sulit sekarang kayaknya. Sebenarnya dari dulu sulit. Cuman orang-orang itu memang menggampangkan supaya terhindar dari pajak. Aturan masih bisa. Masih ya. Oh, itu berarti itu. Misalkan ini sekarang tidak boleh menjual isi lah siapa. Lah orang-orang sekarang menyiasati tanah itu cuma diuruk jalannya aja. Kablenya nggak diuruk. Bahwa ini belum siap bangun karena harus nguruk dulu, harus gini gitu. Belum belum siap bangun. Hanya ini aja bahasanya diolah supaya itu tidak menjadi lahan siap bangun. Karena dia mau bangun itu
harus nguruk dulu. Ya. Dulu kan enggak, semua diuruk. Jalan sama lari kambing diuruk, ditinggikan. Sekarang enggak, hanya jalannya aja yang diuruk. Dianggapnya ini belum siap bangun. Sekarang di daerah Ringin Rejo itu berapa korbannya? Banyak, termasuk Pak Budi, wis DP 30 juta. Pak Budi RT. Bojone wis DP lebih ya. Wis masuk. Oh, berarti dari pihak inilah sekarang yang berperan dulu semua, Kang. Diuruk dulu semua yang ngono, Kang, ya. Diuruk dulu semua baru dilaporkan bahwasanya ini siap untuk perumahan ngono. Ya izin dulu, sebelum dulu kan izin dulu. Diizin dulu selesai baru dulu. Baru bisa dijualkan ngono. Terus yang kedua belum dibalik nama, masih namanya orang dijual. Nah itu juga undang-undangnya nggak mulai, belum menyelesaikan status kepemilikan sudah dijual. Tak baru di DP, katakanlah tanahnya ada harganya 1 M, 1 juta, ternyata di DP 50 juta sudah dijual sama dia. Iya. Terkadang nanti kasusnya pemilihan nggak dikasih uang. Kayak kasus si Agung itu yang tak bilang tadi itu kan, Iya. dia disuruh dijualkan sama dia. Uangnya udah masuk semua, tapi duit itu tidak ada pemilihan. Iya. Pemilihan merasa perlu dikasih uang. Ya sama lah seperti yang saya bilang di Pondok Pinang itu. Terakhir diterusuk kan juga itu. Baru di DP 15 juta, luas tanahnya sekitar 7.000. Orang udah pada mau bangun karena merasa udah lunas dengan si penjual berkampenya. Ternyata belum, pemerintahnya kan belum lunas. Pemerintah nggak mau dibangun. Dalam lebar deh. Ya dibengi rame ngono. Tapi aku wis ora ning Lego tak kei nomere. Dadi terus ditelepon memanggil. Ya mangkane itu hanya persoalan komunikasi. Mau ya tak sampai. Ya ada orang yang bisa berkomunikasi sehingga orang itu paham, ada orang yang memang tidak bisa berkomunikasi dengan bagus sehingga menimbulkan persoalan. Nah itu tak bantu mengkomunikasikan itu saja. Ya wis ora apa-apa, tak bantu mengkomunikasikan.